Assalamualaikum, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cover selop rajut. Ini kita siapkan bahan-bahannya. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita buat lubang pada sekeliling selop karetnya. Kita ukur dengan jarak sekitar 1 cm. Beri tanda dulu dengan ballpoint atau pensil. Seperti ini kita beri jarak 1 cm. Lalu kita lubangi dengan menggunakan alat pelubang. Kita lubangi hingga sisi yang satunya. Terakhir di sini. Selanjutnya kita buat slip knot, lalu kita buat slip stitch pada lubang yang tadi sudah kita buat. Jadi antar lubangnya kita buat slip stitch. Fungsi dari slip stitchnya ini nantinya akan kita gunakan sebagai tempat benang yang akan dirajut ke cover sepatunya. Jadi ini kita buat slip stitch hingga lubang yang terakhir, lubang di sisi satunya. Ini sudah sampai yang terakhir, slip stitch yang terakhir, lalu potong benang. Sisakan benang agak panjang lalu kita potong. Untuk benang sisanya ini bisa kita selipkan pada lubang yang terakhir. Ini nanti sisa benangnya ikut kita rajut. Jadi kita arahkan ke depan. Seperti ini. Selanjutnya kita mulai buat rajutan pada cover sepatu. Buat slip knot, lalu kita buat rajutan pada satu benang yang bagian atas. Kaitkan seperti ini, kemudian buat satu rantai, lalu kita buat single crochet. Rajutan yang pertama kita buat single crochet, berikutnya pada lubang yang sama kita buat double crochet. Selanjutnya kita buat double crochet lagi. Untuk lubang slip stitchnya bisa kita isi 2 DC atau 3 DC tergantung dari jaraknya. Jadi bisa kita kira-kira sendiri, asalkan benang slip stitchnya ini tertutup, tidak terlihat dari luar. Kita kira-kira, jangan terlalu banyak rajutannya, jangan pula terlalu sedikit. Kita kira-kira sendiri. Benang sisanya ikut kita rajut, biar lebih kuat dan rapi.
kita buat DC hingga yang terakhir di sisi satunya. Sudah sampai sisi satunya, untuk benang sisa di sisi satunya kita tarik ke depan biar bisa ikut kita rajut. Ini buat double crochet lagi. Yang terakhir kita buat single crochet. Jadi kita akhiri dengan single crochet. Kita potong benang, lalu rapikan benang-benang sisanya. Baris berikutnya, baris yang kedua, kita awali dengan 1 single crochet di lubang single crochet baris sebelumnya. Di sini. Selanjutnya, kita buat DC front post. Seperti ini. Kita buat front post. Lalu lubang berikutnya kita buat DC biasa. Berikutnya kita buat DC front post lagi. Seperti ini. Lalu DC biasa. Berikutnya kita buat front post lagi. Jadi untuk baris yang kedua ini kita buat selang-seling DC front post dan DC biasa. Ini sudah hampir selesai. Tinggal beberapa lubang aja yang harus kita rajut. Ini ada benang sisa dari lubang yang terakhir. Ikut kita rajut biar lebih kuat rajutannya. Sekarang lubang yang paling terakhir ini kita isi single crochet. Jadi awalannya single crochet dan akhirannya juga single crochet. Kita potong benang. Baris berikutnya kita awali dengan 1 single crochet. Ambil benang, buat 1 rantai, kemudian kita buat single crochet pada lubang yang sama.
Untuk berikutnya, kita ikuti pola yang ada di bawahnya. Kita buat DC front post, lalu DC biasa, kemudian DC front post lagi, seperti ini. Kita tinggal ngikuti aja pola di bawahnya. Selang-seling aja sehingga bagian rajutannya terlihat seperti pola garis. Kita buat rajutan dengan pola seperti ini hingga bagian ujung punggung kakinya. Ini sudah sampai bagian ujung. Ada 3 pola DC front post yang akan kita decrease. Ini yang pertama, pola front post yang pertama, ambil benang, buang 2, lalu ambil benang lagi di bagian front post. Ini yang kedua, satukan, lalu yang ketiga kita satukan lagi. Jadi 3 DC front post yang ada di bagian ujung yang runcing ini kita satukan jadi satu. Lalu kita tinggal mengikuti pola di bawahnya. DC biasa, kemudian berikutnya DC front post, lalu DC biasa lagi, kemudian DC front post. Jadi kita tinggal ngikuti aja pola di bawahnya. Ini sudah hampir selesai karena bentuk solnya miring seperti ini, sehingga nanti untuk bagian akhirnya kita decrease. Karena kalau tidak kita decrease, bentuknya akan melebar ke bawah. Jadi kita decrease bagian DC front postnya seperti ini. 2 DC front post kita jadikan satu. Satukan. Lalu akhiri dengan 1 single crochet. Kemudian kita potong benang. Hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Rajutannya mengikuti bentuk sepatu karetnya. Baris berikutnya kita lakukan decrease di ujung awalannya. Kita awali dengan 1 single crochet, buat single crochet, kemudian 2 front post yang ada di awalan ini kita jadikan satu, kita decrease seperti ini. Kita jadikan satu, lalu berikutnya kita ngikuti pola di bawahnya.
DC biasa, lalu DC front post, kemudian DC biasa, lakukan terus dengan cara yang sama, mengikuti pola di bawahnya hingga ujung bagian punggung kaki yang runcing. Jangan lupa untuk benang sisanya ikut kita rajut, biar lebih rapi dan juga lebih kuat rajutannya. Ini sudah sampai di bagian punggung kakinya. 3 DC front post kita jadikan satu, kita decrease. Ambil benang di bagian front post yang pertama. Kemudian kita satukan di front post yang ada di paling tengah. Selanjutnya, kita satukan juga di bagian front post sisi satunya. Jadi totalnya ada 3 DC front post yang kita satukan. Seperti ini. Nanti akan terlihat pola garis di bagian tengah. Selanjutnya, kita buat rajutan, tinggal mengikuti bagian baris sebelumnya. Kita buat front post, lalu DC, front post lagi, jadi kita tinggal mengikuti saja pola di baris sebelumnya. Lalu ini yang terakhir, 2 front post yang terakhir kita jadikan satu. Kita decrease. Jadi untuk bagian awal dan akhirnya kita decrease mengikuti bentuk dari solnya. Seperti ini, karena bentuknya miring. Karena bentuk selopnya miring, jadi kita harus berhati-hati dalam membuat rajutan di awal dan akhirnya. Untuk decrease-nya, kalau misalkan di bagian awal decrease-nya terlalu narik ke arah punggung kaki, decrease-nya bisa kita hilangkan. Jadi bisa kita buat rajutan biasa tanpa decrease di awalan. Jadi ini perkiraan aja ya, kita kira-kira sendiri ya. Jadi bisa kita kira-kira bagian awalan dan akhirannya. Yang jelas karena solnya miring, ada beberapa bagian di awalan dan akhiran yang kita decrease. Kalau bentuk sol selopnya biasa, kita tidak perlu decrease. Yang di decrease hanya bagian punggung kakinya saja. Karena ini bentuknya miring, nih saya untuk baris berikutnya saya awali dengan 1 single crochet. Lalu ini saya coba tarik, ternyata bagian covernya tidak terlalu ketarik ke bagian punggung kaki, sehingga untuk bagian front postnya saya decrease lagi. Seperti ini. 2 DC front post saya jadikan 1. Selanjutnya kita tinggal mengikuti pola sebelumnya. DC dan DC front post.
Lalu ini di punggung kakinya, setelah kita buat DC, lalu kita buat 3 DC front post, kita jadikan satu, lalu ambil benang lagi pada DC front post sebelahnya, kemudian kita satukan lagi ke DC front post sebelahnya. Setelah itu kita tinggal mengikuti baris sebelumnya. Untuk yang terakhir, kita buat decrease pada DC front post-nya. Jangan lupa diakhiri dengan 1 single crochet. Potong benang. Baris berikutnya kita lakukan hal yang sama. Buat 1 single crochet. Lalu berikutnya kita rasakan rajutannya terlalu narik ke atas atau tidak. Kalau tidak, kita decrease lagi. Biar bentuknya bisa mengikuti selop karetnya. Tapi kalau dirasa terlalu narik ke atas, tidak usah kita decrease. Sudah sampai bagian punggung kaki, 3 DC front post kita jadikan 1. Dua, ini sudah sampai yang terakhir. Untuk bagian front post-nya kita decrease lagi. Kita jadikan 1. Lalu diakhiri dengan 1 single crochet. Potong benang. Hasilnya seperti ini. Rajutannya sudah mulai menutup bagian sepatu karetnya. Untuk benang yang ada di dalam bisa kita rapikan
kita potong. Selanjutnya untuk baris berikutnya kita lakukan hal yang sama. Ambil benang, buat satu rantai, lalu kita buat satu single crochet pada lubang yang sama, lalu kita lakukan decrease apabila bagian rajutannya tidak terlalu narik ke atas. Kalau terlalu narik ke atas, tidak usah kita decrease. Jadi kita buat rajutan biasa. Selanjutnya kita buat double crochet mengikuti baris sebelumnya. Lalu kita buat DC front post. Ini sudah sampai di bagian tengah, kita decrease lagi 3 DC front post, kita jadikan satu. Kaitkan lagi, ini totalnya ada 3 DC front post yang kita jadikan satu. Selanjutnya tinggal kita mengikuti pola yang ada di bawahnya. Selang-seling DC dan DC front post. Sudah sampai yang terakhir, 2 DC front post kita jadikan satu. Seperti ini. Kita jadikan satu. Lalu yang terakhir kita buat single crochet. Sehingga kalau kita lihat bentuk rajutannya ini mulai mengikuti bentuk dari selop karetnya. Ini bentuknya mulai terlihat sama dengan sepatu karetnya. Seperti ini. Untuk baris-baris berikutnya kita lakukan dengan hal yang sama. Bisa kita kira-kira hingga menutup sepatu karetnya. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita buat single crochet hingga menutup bagian selop karetnya. Ambil benang, kemudian buat satu rantai. Berikutnya kita buat single crochet pada lubang yang sama. Seperti ini, kita buat single crochet.
bagian tengahnya ini kita decrease 2 lubang dijadikan 1. Jadi hanya 2 lubang saja yang kita decrease. Lanjutkan dengan membuat 1 single crochet hingga lubang yang paling akhir. Yang paling pojokan ini. Sini. Sudah sampai yang terakhir, buat 1 rantai, balik, kemudian kita buat 1 single crochet dalam 1 lubang, hingga lubang yang terakhir. Ini kita buat single crochet bolak-balik, hingga menutup seluruh permukaan sepatu karetnya. Hasilnya seperti ini. Yang terakhir kita buat lubang untuk mengkaitkan benangnya dengan jarak 1 cm. Ini totalnya tadi saya sudah membuat 5 baris single crochet bolak-balik. Ini yang terakhir. Bisa kita beri hiasan picot buat 2 rantai. Kemudian buat single crochet pada lubang yang sama, bisa kita kaitkan pada lubang yang tadi sudah kita buat. Kita kaitkan seperti ini. Lalu kita buat single crochet pada lubang berikutnya. Selanjutnya kita buat single crochet lagi. Lalu buat 2 rantai. Kemudian kita buat single crochet pada lubang yang sama. Kalau bagian bawahnya ada lubang, berarti bisa kita selipkan di lubang itu. Kita ulangi dengan proses yang sama hingga lubang yang paling akhir. Ini sudah sampai yang terakhir. Lalu sisa benangnya bisa kita rapikan. Kita masukkan ke dalam lubang yang tadi kita buat. Biar lebih kencang. Lalu kita selipkan lagi. Kita selip-selipkan ke bagian dalamnya. Potong benang. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita buat rajutan untuk mengcover bagian tali selop karetnya. Buat rantai sepanjang tali yang akan kita cover. Bisa kita ukur manual seperti ini. Kalau punya saya ini totalnya ada 50 rantai. Selanjutnya, kalau sudah pas, kita buat single crochet keliling. Maaf, maksud saya kita buat single crochet bolak-balik.
kita buat SC pada lubang yang kedua. Kita buat hingga lubang yang terakhir. Sudah sampai lubang yang terakhir, buat satu rantai, balik, lalu kita buat single crochet, satu lubang diisi satu single crochet. Ini kita buat hingga menutup seluruh tali sepatu karetnya. Punya saya ini totalnya ada 6 baris single crochet bolak-balik. Kita buat totalnya ada 4 untuk bagian talinya. Selanjutnya kita jahit menutupi bagian talinya. Kita bisa jahit menggunakan jarum tapestri. Kita satukan dengan jarum tapestri. Benang sisanya bisa kita selip-selipkan di bagian dalamnya. Hasilnya seperti ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.